welcome to my YouTube channel. Saya Marsha Delia Faisal dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megariski Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait topik yang penting dan menarik yang terdapat dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, yaitu sinyal transduction. Jadi pastiin kalian simak sampai akhir ya, karena video ini tuh tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar biologi sel dan molekuler. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini tuh ada 4. Yang pertama, kita harus memahami konsep dasar transduksi sinyal. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis-jenis reseptor sel. Ketiga, menguraikan jalur transduksi sinyal utama. Dan yang keempat, kita dapat menjelaskan hubungan antara sinyal eksternal dan respons seluler. Berikut definisi transduksi sinyal. Transduksi sinyal adalah proses di mana sel mentransmisikan atau mengubah sinyal eksternal atau internal seperti cahaya, hormon, atau nutrisi menjadi respon internal seluler seperti regulasi gen, proliferasi, atau perubahan metabolik. Nah, jadi di dalam jalur sinyal itu ada 4 komponen penting. Yang pertama itu ligan, ini tuh sinyal. Yang kedua itu reseptor yang menerima sinyal. Yang ketiga itu transduksi sinyal atau molekul perantara. Dan yang ketiga itu efektor atau bagian yang kasih efek atau respon seluler. Adapun jenis sinyal eksternal, yang pertama itu hormon, yang kedua faktor pertumbuhan, yang ketiga itu neurotransmitter, dan yang keempat itu ada sinyal lingkungan, misalnya cahaya, suhu, dan sinyal lingkungan lainnya. Definisi reseptor sel, yang pertama itu protein khusus yang mengenali dan mengikat ligan dan menginisiasi jalur transduksi sinyal. Nah, untuk jenis-jenis reseptor sendiri itu ada 2. Yang pertama itu reseptor membran atau permukaan sel dan reseptor intraseluler dalam sitoplasma atau nukleus. Nah, adapun contoh dari reseptor membran dan reseptor intraseluler. Nah, pada reseptor membran ada 3 contoh. Yang pertama ada GPCR atau G protein complex receptor, dan yang kedua ada RTK, reseptor tyrosine kinase, dan yang ketiga ada ion channel linked receptors. Dan pada reseptor intraseluler ada 2 contoh. Yang pertama itu reseptor hormon steroid atau glukokortikoid estrogen, dan yang kedua ada aktivasi di dalam sitoplasma. Nah, masuk ke nukleus, kemudian regulasi ekskresi gen. Ada pula molekul perantara umum. Nah, setelah sinyal masuk diterusin sama protein dalam sel. Contohnya protein G, yang kedua itu kinase, misalnya MAPK atau mitogen activated protein kinase. Nah, ini tuh buat aktifin protein lain. Kemudian ada fosfolipase, dan yang terakhir ada second messenger atau misalnya cyclic adenylyl monofosfat. Kemudian ada ion kalsium Ca2+, dan juga ada pada inositol trifosfat. Kemudian kita akan membahas terkait jalur-jalurnya. Yang pertama itu jalur GPCR atau G protein complex receptor. Ligan mengikat GPCR, kemudian aktivasi protein G, kemudian aktivasi enzim target, misalnya adenylat cyclase. Kemudian pada jalur RTK atau reseptor tyrosine reseptor kinesin kinase, ligan mengikat, kemudian dimerisasi reseptor, kemudian autofosforilasi, kemudian aktivasi protein adaptor, kemudian lanjut dengan jalur MAPK atau mitogen activated protein kinase atau PA3K phosphoinositide 3 kinase. Dan pada jalur MAPK dihidupkan oleh RTK, kemudian berperan dalam proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis. Nah, di sini saya memberikan ilustrasi terkait jalur GPCR agar teman-teman lebih paham. Nah, yang pertama-tama itu ada ligan. Nah, ligan ini tuh akan menempel pada GPCR, dan GPCR ini tuh akan langsung mengaktifkan protein G-nya. Ini protein G-nya. Nah, ada namanya target enzim. Target enzim itu adalah target untuk protein G.
Jadi, protein G ini akan mengaktifkan enzim target. Dan dari enzim itu dibuatlah CAM ini. Nah, CAM itu adalah molekul kecil yang nyebarin sinyal lebih lanjut di dalam sel. Nah, saya juga akan memberikan diagram jalur. Nah, ini juga ada diagram jalur RTK dan MAPK. Yang pertama-tama itu, ini ligan yang bagian atas ini adalah sebagai kunci, semacam kunci yang menempel di pintu, khususnya di permukaan sel. Ini di permukaan sel kan. Nah, ligan bisa berupa hormon atau sinyal dari luar tubuh. Nah, reseptor ini reseptor tirosin kinase ini seperti pintu otomatis di dinding sel atau membran sel. Kalau ligannya ini menempel ke reseptor ini, dia tuh akan otomatis pintunya itu aktif dan mengirim sinyal ke dalam sel. Bagian ini juga tuh ditandai dengan munculnya fosfat atau bulatan merah ini. Ditandai dengan ini, bulatan merah. Itu ditandai dengan bulatan merah sebagai tanda aktif. Nih, saya ulangi. Kemudian protein adaptor ini setelah sinyal diterima semacam kurir. Protein adaptor itu sebagai kurir. Dia menyampaikan pesan ke bagian dalam sel untuk diteruskan ke RAS, kemudian ke RAF, kemudian ke MEC, dan juga ke RERK. Itu dia. Jadi ini tuh seperti rantai reaksi atau domino yang saling menyambung. RAS diaktifkan dulu, lalu RAF, lalu MEC, MEK, dan terakhir itu ERK. Mereka bekerja seperti relay team yang masing-masing melempar tongkat ke pelari berikutnya. Respon seluler itu atau respon akhir ini, dia tuh disebut respon akhir ya. Setelah sinyal sampai ke ERK, sel akan melakukan sesuatu, bisa membelah diri tubuh atau memproduksi protein. Inilah yang dinamakan dengan respon seluler. Second messenger. Nah, second messenger adalah molekul kecil dalam sitoplasma yang menyebarkan sinyal di dalam sel. Contohnya itu ada GAMP atau cyclic adenosine monofosfat, kemudian ada Ca2+ atau ion kalsium, ada IP3 atau inositol trifosfat, dan juga ada DAG atau diacylglycerol. Selanjutnya ada amplifikasi sinyal. Nah, satu ligan bisa ngasih efek gede banget karena sinyalnya itu diperbanyak. Contohnya, satu hormon aktifin 1000 GAMP, terus GAMP itu aktifin banyak enzim. Jadi, sinyal kecil itu menjadi efek yang besar. Terminan sinyal. Sinyal itu nggak boleh nyala terus, harus dimatiin juga. Nah, sinyal itu bisa dimatiin lewat yang pertama itu desensitisasi reseptor, yang kedua itu degradasi ligan atau ligan itu dihancurin, kemudian ada reaktivasi molekul perantara atau molekul itu bisa dinonaktifkan. Selanjutnya ada disfungsi jalur sinyal. Kalau jalur ini rusak atau mutasi bisa jadi penyakit serius. Contohnya mutasi RTK bisa jadi kanker, kemudian ada mutasi protein G bisa ganggu sinyal jalur insulin terganggu, kemudian jadi diabetes tipe 2. Untuk studi kasusnya itu, contoh kasusnya yang pertama pada jalur insulin. Kalau sel jadi kebal insulin, dia tuh menjadi resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Nah, untuk kesimpulannya, transduksi sinyal memungkinkan sel merespon sinyal eksternal atau dari luar. Kemudian, reseptor mengenali ligan dan memicu jalur sinyal. Kemudian yang ketiga ada molekul perantara seperti protein G, dan second messenger menyampaikan dan memperkuat sinyal. Dan yang keempat, jalur sinyal mengatur berbagai respon seluler termasuk ekspresi gen. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu gangguan jalur sinyal dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan diabetes. Nah,
itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih banget sudah sempatkan waktunya untuk simak video ini sampai akhir. Jangan lupa di like jika video ini bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa di share kepada teman-teman kalian yang sedang belajar topik yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajarnya. Bye bye.